Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadinil amin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin para pemirsa dimanapun Anda berada, berdagang adalah merupakan salah satu profesi yang cukup menarik. Di samping mampu mendapatkan keuntungan, di sisi lain juga bisa menjalin hubungan dan kerjasama dengan orang lain. Dulu yang asalnya tidak kenal, karena proses perdagangannya pun akhirnya menjadi kenal. Dulu tidak akrab, tapi karena proses perdagangan pada akhirnya pun menjadi akrab. Namun demikian, yang namanya perdagangan itu akan terjadi pasang surut. Kadang-kadang untung, kadang-kadang rugi. Kadang-kadang banyak pembeli, kadang-kadang sepi. Kadang-kadang lancar, kadang-kadang juga seret. Karena ini adalah merupakan rumus perdagangan. Tidak ada yang namanya pedagang itu untung terus, apalagi rugi terus. Namun demikian, para pemirsa hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada satu model perdagangan perniagaan yang tidak pernah rugi. Apa tuh? Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam surat Fatir ayat 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. Sesungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran, orang-orang yang mendirikan sholat, menginfakkan sebagaimana rezeki yang aku berikan kepadanya, dengan diam-diam maupun terang-terangan, mereka mengharapkan satu perdagangan yang tidak pernah rugi. Berangkat dari ayat inilah, ada 3 model perdagangan, ada 3 model perniagaan yang tidak pernah rugi, apalagi bangkrut. Apa? Yang pertama adalah yatluna kitaballah, yastamiruna ala tilawatih wa yudawimunaha. Orang yang terus-menerus membaca Al-Quran, orang yang terus-menerus belajar Al-Quran. Ini salah satu di antaranya perdagangan yang tidak pernah rugi. Maka ketika kita membaca Al-Quran, kita membaca surat Al-Baqarah, kita baca surat Yasin, kita baca surat Al-Mulk, bahkan baca Al-Quran 30 juz, secara tidak langsung kita transaksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan diganti oleh Allah nilai yang sangat tinggi, nilai yang sangat mahal. Sehingga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha." Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, maka baginya ada kebaikan, dan kebaikan itu bisa berlipat ganda sampai dengan 10. Apalagi di bulan Ramadan dilipat gandakan lagi. Hadirin para pemirsa dimanapun Anda berada, ada riwayat yang lain, Al-Quran juga akan memberikan syafaat besok di yaumil qiyamah. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena ketika kita membaca Al-Quran di dunia, sering membaca ayat-ayat suci Al-Quran, maka akan memberikan syafaat besok di yaumil qiyamah. Ya, makanya apa? Kita biasakan membaca Quran, ya. Mulai dari surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran sampai seterusnya. Kita mulai lagi, ya, khatam dari awal lagi sampai seterusnya. Insya Allah bacaan-bacaan ini nanti akan memberikan syafaat kita besok di yaumil qiyamah. Hadirin para pemirsa dimanapun Anda berada, riwayat yang lain, bahkan kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Rasul, itu bisa dilihat bagaimana kecintaan kita terhadap Al-Quran. Man ahabba ayya'lama annahu yuhibbullaha wa rasulah falyanzur fa in kana yuhibbul Qur'an fa innahu yuhibbullaha wa rasulah, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menginginkan mengetahui bahwa dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, lihatlah, kalau dia cinta dengan Quran, kalau dia cinta dengan Al-Quran, mahabbah dengan Al-Quran, maka sesungguhnya dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka gak heran ketika masuk pada bulan Ramadan, para sahabat, para tabi'in, para ulama salafus soleh berlomba-lomba untuk selalu membaca Al-Quran. Ada salah satu di antaranya Imam Qatadah. Kana Qatadah yakhtimul Quran fi sab'in, fa idza jaa Ramadan khatama fi kulli thalathin, fa idza jaa al-ashru khatama kulla lailatin. Imam Qatadah itu sudah terbiasa dalam hidupnya ketika satu minggu itu menghatamkan Al-Quran. Namun ketika masuk pada bulan Ramadan, 3 hari sekali khatam Quran. Ketika masuk 10 terakhir di bulan Ramadan, sehari semalam khatam Quran. Ada juga Al-Aswad bin Yazid, ketika masuk pada bulan Ramadan 2 hari khatam sekali. Ada juga Imam Syafi'i, ketika masuk dalam bulan Ramadan, sebulan Ramadan itu bisa sampai khatam 60 kali. Berarti andai kata 1 bulan itu 30 hari, maka sehari semalam bisa khatam 2 kali. Inilah hadirin kaum muslimin yang berbahagia, perdagangan yang tidak pernah rugi, yaitu membiasakan dan mendawamkan kita untuk selalu membaca Al-Quran. Lalu yang kedua, wa aqamus shalah, ay addu shalatal mafrudata limawaqitiha bihududiha. Tunaikan salat fardu sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Ini juga salah satu di antaranya perdagangan yang tidak pernah rugi. Maka ketika kita melakukan salat, secara tidak langsung juga kita bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan ganti, Allah akan balas dengan balasan yang berlipat ganda. Bahkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Ma'arij, Allah menjelaskan, walladzina hum ala salatihim yuhafizun ulaika fi jannatin mukramun. Orang-orang yang selalu menjaga sholatnya,
orang yang selalu menjaga solatnya, paham bagaimana syarat dan rukunnya, sunnah-sunnahnya, dan istiqomah dalam melaksanakan solatnya, maka ada pahala, yaitu surga yang sangat mulia diberikan kepada orang-orang tersebut. Inilah hadirin kaum muslimin yang berbahagia. Bahkan dalam riwayat yang lain, amal yang pertama kali nanti dipertanyakan di yaumil qiyamah itu adalah solat. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuh. Fa in soluhat faqad aflaha wa anjah, wa in fasadat faqad khaba wa khasira, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya pertama kali amal perbuatan yang dihisab, yang dipertanggungjawabkan di hadapan Allah besok di yaumil qiyamah adalah solat. Kalau solatnya bagus, maka dia termasuk orang yang beruntung dan orang yang bahagia. Sebaliknya, kalau solatnya rusak, maka dia termasuk orang yang celaka dan orang yang rugi. Inilah, hadirin para pemirsa dimanapun Anda berada, apalagi ya melaksanakan solat dengan solat jamaah, ya baik itu solat isya, solat subuh, maghrib dan lain sebagainya, sangat luar biasa pahalanya. Lebih-lebih di bulan Ramadan, pahala sunnah akan dilipat gandakan seperti pahala wajib. Pahala wajib akan dilipat gandakan sampai dengan 70 kali. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah juga menjelaskan bahwa orang itu sukses, orang itu bahagia, itu juga bisa dilihat bagaimana kualitas solatnya. Alam ta'lam anna salata iktaronat bil falah, hayyalas salah wa hayya 'alal falah, fa kaifa tutlabu minallahi at-taufiq wa anta ghairu mujib. Tidakkah kau mengetahui bahwa solat itu selalu berhubungan dengan kesuksesan, kemenangan dan kebahagiaan. Hayyalas salah, hayyalal falah. Selalu berhubungan. Salat sukses, salat kebahagiaan, salat kemenangan. Oleh karena itu, fa kaifa tutlabu minallahi at-taufiq. Bagaimana engkau meminta kepada Allah pertolongan? Bagaimana engkau meminta kepada Allah kesuksesan, kebahagiaan? Wa anta ghairu mujib. Kalau kamu sendiri tidak pernah melaksanakan sholat, tidak pernah menjalankan perintah Allah yang bernama sholat. Oleh karena itu, sholat salah satu di antara standar bagaimana untuk melihat orang itu bahagia, orang itu sukses, itu bisa dilihat bagaimana kadar dan kualitas daripada sholat. Hadirin para pemirsa dimanapun Anda berada. Yang ketiga, perniagaan dan perdagangan yang tidak pernah rugi adalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, ay tasaddaqu mimma a'tainahum minal amwali sirran wa alaniyah. Bersedekahlah, infakkanlah harta, benda yang aku berikan kepada mereka, baik itu secara diam-diam maupun secara terang-terangan. Nih, jadi ini salah satu di antaranya perdagangan yang tidak pernah rugi. Ketika kita infak, ketika kita sedekah, itu juga ada balasan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan tidak akan pernah berkurang. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Ya. Apa saja yang kau infakkan, apa saja yang kau sedekahkan, Allah itu pasti akan mengganti. Anfik ya bena Adam, unfik alaika. Infakkanlah wahai anak Adam,
niscaya juga akan menginfakkan kepada kamu. Maksudnya akan aku berikan ganti kepada kamu, ganti yang lebih baik, ganti yang lebih berkualitas. Berarti apa? Sedekah, amal jariah, ini salah satu di antaranya perdagangan, perniagaan yang tidak pernah rugi, karena Allah akan balas dengan balasan yang berlipat ganda. Namun demikian, yang perlu kita perhatikan ketika kita melaksanakan yang namanya amal ibadah, mulai dari baca Quran, mulai daripada sholat, lebih-lebih sedekah, memang harus didasari dengan ikhlas. Ini salah satu di antaranya apa? Amal ibadah agar kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka butuh latihan terus agar betul-betul kita mencapai yang namanya ikhlas. Maka ada sebuah kisah menjadi inspirasi bagi kita. Dulu ada seorang Ahmad dan Bakar. Dua orang ini pernah di pesantren, berangkat bareng, di pondok juga bareng, kemudian pulang pun juga sama-sama. Suatu ketika yang namanya Ahmad sudah berkeluarga, Abu Bakar sudah berkeluarga. Yang namanya Ahmad pulang dari pesantren karena rumahnya kampung, dia pun selalu bekerja di sawah, di kebun, ya. Kalau malam dia ngajar anak-anak ngaji, ya. Suatu ketika Ahmad, ya, dengan ridho dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala panen, ya. Panen yang namanya jagung, ya. Alhamdulillah, ini termasuk panen yang baik dibanding panen-panen sebelumnya. Setelah panen, kemudian yang namanya Ahmad ngobrol sama istrinya. Bu, ada apa mas? Ya. Kita alhamdulillah diberikan rezeki oleh Allah, panen tahun ini lebih bagus. Bagaimana kalau kita sowan ke Pak Kiai, ya? Pertama silaturahim, dan sekaligus kita membawa sebagian rezeki kita berikan kepada Kiai. Oh ya, setuju. Waktu sudah ditentukan harinya, berangkatlah Ahmad beserta istri dan anaknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, oh Ahmad. Ya Pak Yai, ya. Ayo silakan duduk. Ngobrol, ngalor ngidul, ya, tanya bagaimana kegiatannya, anaknya berapa, sampai seterusnya. Karena ngobrolnya sudah dianggap cukup, Ahmad pun mau permisi. Maaf Pak Kiai, alhamdulillah saya sudah bisa bersilaturahim, ya. Oleh karena itu mohon doanya, mudah-mudahan saya beserta keluarga diberikan keberkahan, rezeki, anak-anak saya jadi anak yang soleh dan solehah, dan sekaligus saya mohon pamit, ya. Oh ya, pamitlah yang namanya Ahmad. Namun sebelum Ahmad keluar, sang kiai tadi memanggil istrinya. Umi, ada apa? Ini Ahmad mau pulang ini. Kira-kira di belakang ada apa? Wah, cari sama uminya di belakang. Bah, di belakang gak ada apa-apa. Yang ada hanya cuma kambing. Yaudah, bawain aja kambing. Kambing, ya, dikasih sama Ahmad. Begitu gembiranya, bahkan terkejut. Ini bener Pak Kiai buat saya. Iya, alhamdulillah. Sebelumnya Ahmad tidak ada rencana, tidak ada prediksi bahwa dengan membawa jagung silaturahim kepada Pak Kiai, tahu-tahu pulang dikasih
yang namanya kambing. Senengnya, Masya Allah. Ya udah, terima kasih Pak Kiai. Ya mudah-mudahan ini kambing bisa berkah ya, nanti bisa menjadi gemuk dan nanti bisa beranak dan lain sebagainya. Udah pulang. Ya. Di tengah jalan bertemu dengan Bakar. Abu Bakar ini termasuk salah satu di antaranya teman dulu di pondok. Ahmad, ayah, ada apa Bakar? Nenteng kambing dari mana? Ini, ya, tadi siang saya silaturahim ke Pak Kiai. Alhamdulillah, saya lagi panen jagung, ya. Kemudian saya bawa jagung, ya, sekaligus minta doa. Tahu-tahu pulangnya dikasih kambing. Oh iya dah. Ya. Kemudian apa? Pulanglah Ahmad. Yang namanya Abu Bakar mikir, Ahmad ke Pak Kiai, silaturahim kepada Pak Kiai, bawa jagung, pulang dibawain kambing. Kalau Abu Bakar ini kan termasuk salah satu di antaranya dia sebagai pedagang. Kalau saya nanti bawa beras, ya, kemudian bawa gula, bawa telur, ya, insya Allah nanti sama Pak Kiai dikasih sapi. Pikirannya, ya, perencanaan dalam akalnya, pemikirannya itu begitu. Ya udah, saya rencanakan lah, ya, ngobrol sama istrinya, ya. Kemudian apa? Hari tanggal sudah ditentukan, berangkatlah Ahmad. Ya, bawa beras, ada gulanya, bahkan juga ada telurnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Bakar. Mana Bakar? Alhamdulillah sehat Pak Kiai. Loh, ini apa ini? Ini sedikit rezeki Pak Kiai. Oh ya, alhamdulillah. Ya. Ngobrol yang namanya Abu Bakar sama Pak Kiai, ya, gimana kan kondisinya, anaknya bagaimana dan sebagainya. Sampailah akhirnya sang Abu Bakar pun minta pamit, mohon doanya, mudah-mudahan keluarganya diberikan keberkahan, rezeki berkah. Ya udah, Pak Kiai, ya karena sudah cukup, saya mohon pamit. Oh, jangan pulang dulu Bakar. Ada Pak Kiai? Ya, coba saya mau ngomong sama Umi, mungkin di belakang ada apa? Mi, ini Abu Bakar mau pulang. Di belakang ada apa? Tolong bawain oleh-oleh buat Abu Bakar. Apa kata uminya? Bah, di belakang gak ada apa-apa, Bah. Adanya cuma jagung. Jagung. Iya, ya udah bawain aja. Ya, ini Abu Bakar, ya, mudah-mudahan kau bisa manfaatkan ini, karena di belakang juga nggak ada apa-apa, adanya cuma jagung, ya. Yang namanya Abu Bakar yang sebelumnya sudah merencanakan kayaknya mau dikasih sapi sama Pak Kiai, ya agak kecewa. Karena apa? Tidak sesuai dengan keinginan dan harapan Abu Bakar. Ya gimana lagi? Pulanglah yang nanya Abu Bakar. Ini salah satu inspirasi bagi kita. Ahmad tidak ada perencanaan apapun, karena hanya ingin bersilaturahim, karena hanya ingin mensedekahkan sebagian rezekinya, hanya karena ingin mengharap ridho Allah. Tahu-tahu pulang dikasih kambing. Tapi Abu Bakar beda. Abu Bakar ke Pak Kiai, sowan Pak Kiai, silaturahim ke Pak Kiai dengan membawa barang-barang tersebut, tujuannya agar dikasih imbalan yang lebih banyak, yang pada akhirnya kekecewaan yang muncul pada Abu Bakar. Inilah hadirin para pemirsa dimanapun Anda berada, salah satu di antaranya bagaimana ikhlas itu memang butuh latihan dan terus menerus. Insya Allah dengan betul-betul kita melakukan ibadah dengan terus menerus akan diberikan keikhlasan, kemurnian dalam langkah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah hadirin para pemirsa dimanapun Anda berada, mudah-mudahan 3 model perniagaan ini mampu kita pahami, mampu kita amalkan,
sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Yang pertama, selalu membaca Al-Quran. Yang kedua, mendirikan sholat. Dan yang ketiga adalah bersedekah. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita semuanya selalu diberikan kesehatan, kemudahan, sehingga mampu melaksanakan ibadah di bulan Ramadan hingga akhir Ramadan, termasuk orang-orang yang bisa melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.